Audio Jungle. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini Indonews kembali hadir menjumpai Anda. Selama 10 menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Taza Tiaranggun, inilah berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam program 60 Minutes di CBS TV menyatakan bahwa pandemi COVID-19 di Amerika Serikat sudah berakhir. Hal ini karena semua orang di Amerika telah melepas masker dan terlihat baik-baik saja. Meskipun pada kenyataannya negeri Paman Sam itu masih menghadapi kasus COVID-19. Pernyataan Biden ini keluar setelah pada 14 September 2022 kemarin, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 sudah di depan mata. Tetapi meskipun begitu, pandemi belum benar-benar berakhir. Berdasarkan data dari Universitas Johns Hopkins, selama 2 pekan belakangan, kasus COVID-19 di Amerika memang sudah berangsur turun, hingga mencapai 65.000 kasus per hari. Dari ribuan kasus tersebut, sebagian besar bergejala ringan. Meskipun demikian, data statistik menunjukkan bahwa rata-rata harian orang yang meninggal akibat COVID-19 mencapai lebih dari 400 orang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyatakan bahwa kini mereka akan lebih berfokus pada perawatan pasien bergejala parah ketimbang menjaga jarak dan karantina. Diketahui sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan keyakinannya bahwa pandemi telah berakhir. Berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa status Indonesia hingga saat ini masih pandemi. Presiden Jokowi mengingatkan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa putuskan pandemi COVID-19 di Indonesia telah berakhir. Indonesia masih akan tetap mewaspadai potensi terjadinya penyebaran virus corona. Hal ini disampaikan Jokowi saat menanggapi pertanyaan awak media di gerbang tol Gabus, Bekasi, Jawa Barat usai meresmikan tol Cibitung Cilincing pada Selasa 20 September 2022. Presiden Amerika menyatakan pandemi telah berakhir. Apakah di Indonesia akan menerapkan hal serupa atau memutuskan hal serupa? Ya, pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia, dan yang bisa memberikan statement menyatakan pandemi itu selesai adalah WHO. Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai. Saya kira hati-hati. Selain itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Muhammad Adib Humaydi, juga mengatakan hal yang sama dengan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa peralihan pandemi COVID-19 menjadi endemi tidak perlu terburu-buru. Ia mengungkapkan bahwa yang bisa menyatakan pandemi telah usai adalah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Meskipun pandemi akan segera berakhir, Indonesia tetap harus melanjutkan program vaksinasi, terutama vaksin dosis 3 atau booster yang capaiannya masih rendah. Hal ini guna menurunkan angka kasus COVID-19 di Indonesia dan menjemput datangnya endemi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada 26 September 2022, penerima vaksin dosis 1 mencapai 204.479.157 orang. Penerima vaksin dosis 2 sebanyak 171.080.578 orang. Dan yang capaiannya masih rendah yaitu penerima vaksin dosis 3 sebanyak 63.188.293 orang. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo menyatakan bahwa melalui akselerasi transformasi digital, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lompatan besar yang inovatif. Selain ditujukan agar sektor pos dan telekomunikasi Indonesia dapat semakin maju, agenda transformatif ini ditujukan juga untuk mendorong perluasan akses dan kebermanfaatan teknologi digital agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Komitmen nyata pemerintah ini hanya akan terjadi jika dan hanya jika 3 prasyarat dalam optimalisasi transformasi digital tercapai. Adapun 3 prasyarat tersebut yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi, kecakapan digital dan literasi digital, serta arus data lintas negara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kominfo melalui kata sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Litbang SDM Kemenkominfo Hari Budiarto dalam rilis pers acara upacara peringatan Hari Bakti Postel ke-77 pada Selasa 27 September 2022. 3 isu tersebut menjadi fokus utama dalam Digital Economy Working Group Presidensi G20 Indonesia 2022. Adapun 3 karakteristik yang diusung yaitu inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Hari mengatakan bahwa Kementerian Kominfo menyiapkan 5 program strategis untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu meliputi program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat, dan layanan publik. Akselerasi transformasi digital yang merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo ini akan terus berlanjut pada tahun 2023. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa transformasi digital menjadi kunci ketahanan ekonomi. Terjadi peningkatan sebesar 54% nilai transaksi barang dagangan di e-commerce, yakni senilai 21 miliar US dollar pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 32 miliar US dollar pada tahun 2020. Hal ini disampaikannya dalam konferensi Integrity and Compliance Task Force B20, Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crimes pada Rabu 28 September 2022. Transformasi digital yang gencar dilakukan telah mendorong laju pergerakan perekonomian masyarakat Indonesia, seperti melalui akselerasi adaptasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di era digital. Digitalisasi UMKM ini sangat diperlukan sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan studi World Bank, telah terbukti 80% UMKM yang telah bergabung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan yang lebih baik di masa pandemi. Pada era digital ini, masyarakat memilih metode yang serba cepat, mudah, dan efisien, terutama ketika masa pandemi COVID-19. Hal inilah yang mendorong para pelaku UMKM untuk bertindak cepat dan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam penerapan model bisnis, produksi, serta manajemen. Hal ini akan membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas hingga ke pasar global. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Indonesia siang hari ini. Saya Tazati Ranggun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Audio Jungle.